Shalom warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama Firman Fajar edisi 19 Juni 2021. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Suatu ketika murid-murid Yesus bertanya kepadanya perihal siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Lalu Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka serta berkata, "Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Jawaban Yesus ini benar-benar mengejutkan mereka. Mengapa Yesus memberikan contoh anak kecil bukan yang lain? Karena pada dasarnya ada sifat-sifat anak kecil yang dapat kita teladani. Di antaranya adalah anak kecil percaya penuh kepada bapaknya. Seorang anak kecil tidak pernah khawatir terhadap apapun karena ia tahu bapaknya pasti akan menyediakan segala sesuatu yang ia butuhkan. Ia juga tidak pernah merasa takut karena ia yakin bapaknya senantiasa menjaga dan memberinya perlindungan. Ia percaya penuh kepada bapaknya di segala situasi. Iman seperti anak kecil inilah yang seharusnya dimiliki setiap orang percaya. Namun sebaliknya, kita begitu mudah khawatir dan ketakutan ketika berada di situasi sulit. Kita lupa janji firman-Nya, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Yang kedua adalah anak kecil itu sangat polos dan tulus, tidak munafik atau berpura-pura, selalu apa adanya, tidak seperti orang-orang dewasa yang pandai berpura-pura. Bahkan dalam Matius 23 ayat 28, Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. "Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Orang-orang sekelas ahli Taurat dan orang Farisi saja Tuhan kecam karena kemunafikan mereka. Apalagi kita. Yang ketiga adalah anak kecil mudah diajar untuk taat, sehingga mudah untuk dibentuk. Seorang anak kecil selalu taat terhadap apa yang diperintahkan oleh bapaknya, mudah diajar dan dibentuk tanpa pernah mendebat. Firman Tuhan pun bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk kita taati. Dalam hal ketaatan, Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita. Dia berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Dan bahkan Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sedangkan kita, jangankan taat, tertegur oleh firman Tuhan yang keras saja, tidak sedikit dari kita yang langsung tersinggung atau ngambek. Kita sulit menerima teguran. Ayub menasihati, "Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa." Yang keempat adalah anak kecil mudah untuk mengampuni. Anak kecil tidak pernah merasa sakit hati atau kepahitan. Ketika dia bermain bersama teman-temannya dan bertengkar, mereka mudah sekali untuk berbaikan dan rukun kembali. Beda dengan orang dewasa yang mudah menyimpan kepahitan dan dendam.
Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 32 menasihatkan kita, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oleh sebab itu, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, mari kita miliki iman seperti anak kecil yang mampu menyenangkan hati Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.